Baik. Lanjut ayat selanjutnya. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin anni mulakin hisabiyah, bahwa aku akan menemui hisabiyah, yaitu hisabku. Jadi orang yang bahagia, orang yang beriman itu sudah sangat yakin ya. Ketika mereka di dunia, mereka yakin pasti ada hisab. Mereka pasti akan menemukan yaumul hisab, ya. Bertemu dengan yaumul hisab. Kemudian Imam Al-Hasan memberikan penjelasan, beliau mengatakan innal mu'min ahsanadz-dzanna bi rabbi fa ahsanal amal. Seorang mukmin itu berhusnudzon kepada Tuhannya sehingga ia beramal dengan amal yang baik. Wa innal munafiq asal amal. Asa'adzanna bi rabbi fa asal amal. Kalau orang munafik ia sudah bersuudzon kepada Allah, maka kemudian ia beramal dengan amal yang buruk, ya. Kemudian Imam Ad-Dhahhak mengatakan kullu dzannin fil Quran minal mu'min fa huwa yakin. Jika ada kalimat dzan, kalau dzanna itu arti mana asalnya menyangka. Cuma kalau dzan ini terkait orang yang beriman, maka maknanya adalah yakin, ya. Wa minal kafir fa huwa syak. Kalau seandainya dzan ini dari ucapan orang kafir, dzan, maka itu adalah syak, keraguan-raguan. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-22 ya. Ia berada di 'ishatir radiyah. Kehidupan ini ya, asalnya dari kata 'ishatin mardiyah, kehidupan yang diridhoi. Karena saking diridhoinya sehingga kemudian bentuknya dirubah. Ini usul dalam balaghah ya, sastra Arab. Isyatin mardiyah, kehidupan yang diridhoi, itu menjadi isyatir radiyah, kehidupan yang meridhoi. Saking diridhoinya sampai kehidupan pun meridhoi juga ini. Ini salah satu usul menguatkan ya, untuk penguatan bahasa atau sastra ya. Kemudian fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, artinya surga yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Atau istana-istana atau bangunan yang tinggi. Kutufu hadaniyah. Kutufu hadaniyah, ini mana asalnya? Kutuf itu kan qatafa, memetik. Kutuf hasil petikan-petikan. Ini maksudnya kutufu hadaniyah, buahnya daniyah, dekat. Jadi dalam riwayat dikatakan saking dekatnya sampai orang yang berdiri atau dia duduk atau dia berbaring bisa mengambil. Itulah bedanya surga dengan di dunia ya. Di dunia ini kita untuk memakan buah harus menanam dulu. Menanam juga proses. Kemudian menanam pun juga belum tentu panen. Karena banyak orang yang menanam, yang manen bukan manusianya. Menanam pisang, yang manen pertama malah codot misalnya. Ini kan seperti itu ya. Jadi karena manusia banyak yang memanen, nggak jadi panen. Makanya di sini proses di dunia tuh berat ya. Ujian. Di akhirat berbeda. Ketika seorang ahli surga, mereka mau makan apapun, kutufu hadaniyah, buahnya itu dekat. Dalam kondisi tidur pun bisa ngambil ya. Bisa ngambil, berdiri, duduk, bisa mengambil buah itu. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian makanlah washrabu amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberikan kitab dengan tangan kirinya, yang mengatakan laitani lam uta kitabiyah. Laitani
maknanya seandainya. Ini kalau dalam ilmu qawaid laita termasuk teman dari inna. Inna, anna, ka'anna, laita, la'ala, lakinna. Laita seandainya. Ini mengandai-andai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, ada orang mengatakan laita syababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu kembali pada suatu hari. Yang jelas nggak bisa ya. Orang kalau sudah tua nggak mungkin muda lagi. Kalau tua semangat muda mungkin ya. Kalau tua merasa muda mungkin. Tapi kalau tua kembali muda tidak mungkin. Karena laita syabab ya'udu yauman. Ini ungkapan ini diungkapkan orang kafir laitani lam uta kitabiah. Seandainya aku tidak menerima kitab ini. Jadi mereka melihat hasil rapat mereka di dunia, amal mereka ternyata amalnya nilainya banyak yang merah, ya. Di bawah garis minimal, standar minimal untuk nilai yang baik, di bawah lagi ya, artinya di bawah standar. Maka mereka menyesal ya. Seandainya saya nggak mendapat kitab ini, catatan amal ini. Laitan lau walam adri mahisabiah. Dan aku tidak mengetahui mahisabiah. Bagaimana hisabku. Ya. Kemudian selanjutnya, ya laita kanatil qaudiyah. Ini juga ande-ande yang tidak mungkin terjadi. Ya laita kanatil qaudiyah. Alangkah seandainya kanatil qaudiyah, kematian itu menjadi pemutus segalanya. Artinya kematian itu menyelesaikan semuanya. Mereka mengharap orang sudah mati, tidak ada lagi yang namanya hisab. Tidak mungkin ya. Setelah kematian itu ada yaumul hisab. Ya laitakan dia. Ma'agna anni maliyah. Hartaku tidak memberikan manfaat kepadaku. Artinya harta yang aku kumpulkan, orang-orang kafir ya. Harta yang aku kumpulkan tidak memberikan manfaat kepadaku. Makanya orang-orang kafir ketika di yaumul kiamah nanti mereka ingin menebus diri mereka dengan harta mereka, dan ternyata Allah tidak menerima. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang kafir seandainya mereka memiliki yang di bumi, memiliki apa yang di bumi sepenuh bumi yang berisi emas, untuk mereka menebus dari adab hari kiamat, maka tidak akan diterima. Jadi orang-orang kafir harta mereka yang melimpah sekalipun, kalau seandainya bumi mereka punya emas sepenuh bumi ya, bukan hanya emas Papua, bukan hanya emas di Cepu, bukan ya, atau di Mahakam, bukan. Nggak akan bisa membuat mereka bisa menebus dari kekufuran mereka, tidak bisa. Nah ini pentingnya hidayah, pentingnya iman ya. Kita menjaga iman, karena iman tuh keyakinan yang membawa kebahagiaan, keyakinan yang membedakan antara ahlul jannah dan ahlun nar, ahli surga, ahli neraka. Kemudian halaka anni sultaniya, hilanglah kekuatanku, kekuasaanku. Ini maksudnya bisa berarti apa? Bisa berarti nasab, kemudian bisa berarti kekuasaan, tidak bisa berarti seorang penolong ya. Jadi orang kafir ketika di hari kiamat mereka mengatakan halaka anni sultaniya, tidak ada lagi yang menolongku. Tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi namanya pangkat. Ya. Khuduhu faghullu, ambillah ia. Faghullu, dan belenggulah ia. Belenggu dengan belenggu mestinya ya. Belenggulah dia dengan belenggu. Tsumma jahima salluh, kemudian masukkanlah ia, orang kafir itu, orang yang menerima kitab dengan tangan kiri, masukkanlah ia ke dalam neraka jahim. Ya. Tsumma fi silsilatin darwa sab'una dzira'an fasluku. Kemudian apa? Fasluku, intinya masukkan ia atau belitlah ia di sebuah rantai yang panjangnya 70 dzira'. Satu dzira' itu satu lengan. Panjang rantainya dibelitkan di situ. Ini untuk apa? Siksa orang-orang kafir ya. Dan dalam sebuah riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan
rantai itu masuk dari duburnya atau anusnya dan keluar ya, keluar dari halk-halknya atau tenggorokannya. Kemudian mengumpul di antara bon-bonan dan kedua telapak kaki. Kita bayangkan ya. Kemudian innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa kok seperti itu? Mereka disiksa dengan gitu. Karena innahu kana la yu'minu billahil azim. Ia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Tidak mengimani keesaan Allah. Tidak mengimani kekuasaan Allah dan keagungannya. Ya. Wala yahuddu ala ta'am miskin. Ia tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Maksudnya ia tidak menganjurkan dirinya dan juga orang lain ya, untuk memberi makan orang-orang miskin. Bagaimana siksa dia di neraka? Ini ada bayangan yang ngeri nih ya. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Tidak ada baginya pada hari itu, ketika hari siksa di neraka itu, hahuna hamim, tidak ada yang namanya teman yang bisa melindungi mereka. Jadi mereka sudah, kalau di dunia ya, berkoalisi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang jahat. Nanti ketika dia yaumul qiyamah, semua masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, akan disibukkan dengan urusan masing-masing. Kalau orang-orang ahli surga itu masih bisa memikirkan saudaranya yang lain ya. Ini saudaraku di mana, belum kelihatan di surga, bisa cari. Atau orang surga punya kebiasaan saling berziarah mengunjungi ahli surga yang lain. Tapi orang-orang yang masuk ke neraka, maka mereka sudah nafsi-nafsi ya, mereka sudah mengurusi diri sendiri mereka. Jangankan menolong orang lain, menghadapi diri mereka sendiri, menyelamatkan mereka dari azab, mereka nggak mampu. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka bukanlah orang yang keluar dari neraka. Tidak bisa keluar dari neraka. Khalidina fi abada. Mereka kekal di neraka selamanya. Ya, ini orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Kemudian wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi mereka illa min ghislin, kecuali ghislin. Ini di sini artinya adalah sadidu ahlin nar alladzi yasilu min jirhadim. Nanahnya ahli neraka, dan nanah itu keluar dari, mengalir dari luka mereka. Wala la yakulu illal khati'un. Tidak ada yang memakan nanah itu. Gislin tadi, nanah yang mengalir ya dari lukanya orang penghuni neraka. Tidak memakannya kecuali al-khati'un, orang-orang yang pelaku nista, pelaku dosa, pelaku kejahatan. Fala uqsimu bima tubsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang kondisi ahli neraka, dan kemudian menutup ini ya, menutup surat ini dengan menjelaskan keagungan Al-Qur'anul Karim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Dan aku juga bersumpah wa ma la tubsirun, apa yang tidak kalian lihat. Artinya yang dilihat itu artinya alam yang nyata ya. Kemudian yang tidak dilihat itu alam yang gaib. Alam yang gaib yaitu surga, neraka, hari kebangkitan ya. Itu yang gaib diantaranya. Wa ma la tubsirun. Kemudian innahu laqaul rasulin karim. Ini jawab dari Qasam tadi ya. Dari sesungguhnya Al-Qur'an laqaul rasulin karim, sungguh ucapan seorang rasul yang mulia. Artinya kitab ini dibaca oleh Rasulun Karim, dibaca oleh Rasul yang mulia, dan Muhammad SAW adalah sebaik-baik ya, makhluk Allah, khairul mursalin, khairul khalqi ajma'in, sebaik-baik manusia, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan para rasul.
Wa ma huwa biqauli syair. Dan Quran ini bukanlah qauli syair, ucapan seorang penyair. Kalau kita flashback bagaimana sejarah orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab itu kan kalau kita perhatikan mereka ini punya 3 kelebihan ya. Pertama, orang Arab itu kelebihannya itu dulu ya di zaman sebelum Rasulullah dan juga itu diteruskan Rasulullah ya. Mereka suka yang namanya menjamu tamu. Silakan kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ada dua yang datang ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini kedatangan dua tamu dan kemudian langsung menyuguhi dengan anak sapi yang dipanggang ya. Dan ternyata dua tamu ini dikasih makan nggak mau makan. Dan ternyata keduanya adalah malaikat ya. Malaikat yang datang memberikan 2 kabar ya. Yang pertama adalah Ibrahim akan melahirkan seorang anak ya, istrinya akan hamil. Yang kedua bahwa Allah akan menghancurkan umatnya Nabi Lut alaihissalam. Itu dua kabar ya, kabar gembira dan kabar duka. Kabar yang bukan yang menggembirakan ya. Itu kabar azab ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga dikenal seorang yang suka untuk makan dengan orang lain. Dikisahkan dalam sebuah kitab dari Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir, belum menyebutkan Nabi Ibrahim itu kalau mau makan itu beliau berjalan ya di Mekah 1 mil 2 mil untuk mencari orang yang diajak makan. Jadi itu yang kemudian Rasulullah SAW itu memberikan wasiat kepada umatnya, maka anak yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka anak yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Arab itu dikenal dengan manusia super ya, suka perang ya, karena mereka terbiasa dulu ya untuk menjaga eksistensi sebuah kabilah ya, mereka harus berperang dengan yang lain dan mereka mencari makan dari perang itu. Maka Islam kemudian datang, semua diatur. Peperangan yang benar adalah peperangan yang li'alai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan peperangan karena membela primordialisme etnis, bukan. Peperangan karena Allah. Maka ada namanya al-jihad fisabilillah. Dan perang dalam Islam semua ada aturan mainnya. Nggak asal serang, nggak cocok bom, nggak cocok di granat, bukan. Tapi semua ada SOP-nya. Ya. Kapan perang dan kapan kita tidak boleh perang. Jadi ada masa damai, ada masa yang memang umat Islam harus berjihad melawan kezalimannya. Yang ketiga, orang Arab dikenal dengan sastra yang tinggi. Makanya setiap tahun ada perlombaan membaca puisi di pasar Ukas, pasar Majannah, pasar Dzul Majas ya. Ini tempat-tempat yang digunakan. Bahkan mereka dulu ada namanya al-mu'allaqat ya. Puisi-puisi yang bagus, syair yang bagus dipasang, digantungkan di dinding Ka'bah. Oleh karena itu, Islam datang, Rasul diberikan mukjizat apa? Dengan kitab Al-Qur'an Karim yang memiliki sastra yang mengalahkan sastranya orang-orang Arab. Makanya di awal-awal Islam datang, sempat orang-orang kafir saat itu, orang-orang Mekah itu menuduh Rasulullah seorang penyair. Ada yang mengatakan dia orang gila, ada yang mengatakan tukang tenung dan semisalnya. Maka Quran ini, dalam surat ini Allah menegaskan wa ma huwa biqauli syair, Muhammad bukanlah seorang penyair ya. Qalilan ma tu'minun. Kalian sedikit yang beriman kepada Al-Qur'an Karim ya. Kemudian wala biqauli kahin. Quran juga bukan ucapan seorang kahin. Kahin itu semacam dukun ya. Atau seorang yang mengklaim bisa melihat yang gaib. Mereka mengklaim mendengarkan kabar gaib. Ini orang-orang yang kahin. Dan biasanya orang seperti ini itu mendapat bantuan jin ya. Memang ada kisah ya bahwa jin-jin yang ada golongan jin ya
Ini tentunya bukan jin yang baik ya. Golongan jin ia berusaha mencuri berita langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerang mereka ya dengan benda langit sehingga mereka tidak bisa mendengar dengan sempurna. Dan sebagian yang mereka dengar kemudian mereka membisikkan kepada para tukang-tukang ramal itu. Makanya kalau kita perhatikan ya, termasuk di Indonesia ini banyak peramal-peramal ya yang meramal masa depan, yang meramalkan apa ini orang ini ke depan nih bagaimana rezekinya, bagaimana kehidupannya, bagaimana asmaranya dan misalnya. Ini seperti ini tidak boleh kita percaya. Dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang datang ya kepada seorang tukang sihir atau meyakininya, ia sungguh telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Artinya percaya ramal, percaya dukun ya, ini termasuk salah satu nawaqidul iman yang bisa merobohkan atau meruntuhkan iman seorang ya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Kalian sedikit tadhakkarun yang mengambil pelajaran. Tanzilum min Rabbil alamin. Quran ini diturunkan dari Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau dalam ayat yang lain ya, dalam ayat yang lain wa innahu latanzilu Rabbil alamin, dan ia adalah Quran yang diturunkan oleh zat Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang turun dibawa oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya yaitu Jibril, ala qalbika litakuna minal mundzirin, kepada hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang membawa peringatan, berisan arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang mubin, yang nyata ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kepastian bahwa Al-Qur'an itu adalah hak, pasti min indillah, dari si Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita pahami dari ayat yang ke-44 ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya Muhammad mengucapkan atau membuat ucapan atas kami, dan nggak mungkin ya, Rasulullah SAW tidaklah mengucapkan kecuali yang memang ya wahyu yang diwahyukan. Rasul tidak mungkin menyampaikan kepada kaum muslimin, menyampaikan kepada manusia sesuatu yang apa dari dia sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, atau inspirasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an ini lafaz ya, lafaz yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi kan isinya dari Allah, cuma redaksinya dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran Karim yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril dari Allah, asli langsung ya. Tidak ada satu kata atau huruf pun yang dikorupsi. Semua sesuai dengan apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahadna minhu bil yamin, maka kami akan mengambilnya dengan kekuatan kami. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami putus alwatin, urat nadinya, sehingga ia mati. Kalau orang menyembelih ayam itu kan kalau nadinya dipotong itu kan meninggal, mati ayamnya. Sama. Allah mengatakan laqata'na minhul tsumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi di antara kami dan di antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Qur'an adalah tadzkiratul lil muttaqin, menjadi peringatan, tadzkirah untuk mengingat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa dikatakan latadzkiratul lil muttaqin? Karena hanya orang yang bertakwa ya, yang beriman, orang yang baik, orang saleh yang bisa mengambil pelajaran. Sama dalam ayat yang lain, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang enggak beriman itu mereka punya hati
tetapi hati mereka nggak berfungsi. Mereka punya mata, mata mereka nggak berfungsi. Mereka punya telinga, telinga mereka nggak berfungsi untuk melihat dan mendengar kebenaran. Atau mereka mendengar, pura-pura nggak tahu. Mereka melihat, pura-pura nggak tahu. Ya, karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Wa inna lana alamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kalian mukadzibina ada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Itu artinya mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Dalam skala lebih besar lagi, mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an, bahkan mengaku seorang nabi, bahkan mengaku mendapatkan wahyu, seperti yang terjadi dengan Musailamah Al-Kadzdzab, seorang yang di zaman Rasul itu sudah memunculkan ya keinginan untuk bersaing kenabian. Dia termasuk mengklaim sebagai nabinya orang-orang Yamamah. Dia dari Banu Hanifah. Kemudian Musailamah ini meninggal pada perang ya, pada perang di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika beliau mengirimkan banyak tentara untuk dikirimkan kemana-mana, diantaranya melawan orang-orang murtad, kemudian juga menyerang orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat, seperti yang mereka bayarkan ketika di zaman Rasulullah SAW. Kemudian juga di era modern muncul ya, yang namanya di India dulu, India muncul yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian dikenal sebagai pendiri Ahmadiyah. Dan Ahmadiyah ini memang ada dua sekte ya. Ahmadiyah yang memang ekstrim, itu Ahmadiyah Qadian ya, yang mereka mengatakan bahwa seorang Mirza ini dia juga seorang nabi yang membawa syariat juga. Tapi juga kalau yang Lahore, Ahmadiyah Lahore, mereka mengatakan Mirza ini seorang pembaharu. Tapi ala kulli hal, secara prinsipnya Mirza ini dia sampai pada taraf mengaku seorang nabi dan kemudian menerima wahyu, dan diklaim wahyunya itu disebut dengan kitab At-Tadhkirah. Tadhkirah itu kitabnya Ahmadiyah, Tadhkirah ya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sungguh itu menjadi hasratun 'alal kafirin. Artinya Al-Quran itu menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Artinya mereka menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Wa innahu lahaqul yakin, dan sungguh Al-Quran lahaqul yakin. Sungguh hakul yakin. Hak yang yakin ya. Hak dan yakin. Artinya sesuatu yang benar dan harus diyakini. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sabbih, bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Artinya, Muhammad, bertasbihlah, bersihkanlah Allah Subhanahu wa taala dari segala zat yang kurang, dari segala hal-hal yang kurang, dari segala hal-hal yang cacat. Allah maha sempurna, maha kuasa. Ya, Allah maha menghendaki. Allah maha esa. Allah tidak sama dengan makhluknya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sifat yang bisa mengurangi martabat dan kewibawaannya. Allah maha sempurna dan maha segalanya. Demikian ayat wal khatrimakumullah. Intinya di akhir surat Al-Haqqah ini berisi tentang mengagungkan Al-Quran dan meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kita semua diperintahkan untuk bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa bihamdih Subhanallahul azim. Demikian, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syafi'i yang sudah menyampaikan tafsir Al-Quran dari ayat 18 sampai terakhir ya, sampai ayat 52, yang semoga insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang bisa kita ambil adalah ketika kita membacanya tidak hanya dibaca tapi juga ditadaburi gitu, dibaca, dipahami, ditadaburi, dan yang paling penting juga adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga bisa menjadi
kebermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Allahumma arhamna bil Quran. Mungkin itu, monggo teman-teman ini sesi tanya jawab ya Ustaz ya? Ada? Ya, enggak. 5 menit ya. Teman-teman, semisal ada yang 5 mau menit. ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan terkait dengan kajian tafsir Al-Haq pada malam hari ini, monggo saya persilakan baik Ikhwan maupun Akhwat. Monggo santri-santri Aroyan. Ada siapa itu? Ada Faiz, ada Adi, ada Hanif. Monggo teman-teman, ada yang mau bertanya dari Ikhwan maupun Akhwat, silakan. Saya kasih waktu 1 menit, monggo. Ada yang sambil mempersiapkan pertanyaan gitu. Oh ya, ini sambil menunggu pertanyaan, ini saya mau memberikan info kepada teman-teman semuanya. Saya mau izin mengirimkan kepada teman-teman ini apa? Link. Jadi insya Allah sesuai yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, insya Allah setiap pekannya akan ada isi mutabah amal yaumi yang wajib diisi oleh teman-teman semua gitu. Nah, monggo teman-teman bisa diisi ya gitu. Itu yang Ikhwan. Dan ini yang Akhwat gitu. Yang Ikhwan cek itu yang Ikhwan, dan yang Huri Mutabah itu yang Akhwat. Silakan teman-teman bisa diisi dan insya Allah nanti juga akan di-share ke grup. Gitu. Ini ada yang bertanya? Seperti tidak ada ya. Ya. Mungkin Ustaz mungkin bisa. Tanya Ustaz. Saya mau tanya. Monggo, Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya terkait terkait masalah ketika kita bersekutu dengan orang non muslim atau orang kafir begitu Ustaz. Untuk konteksnya kasusnya semisal di daerah-daerah yang mayoritasnya non muslim. Jadi kan Indonesia itu kan beragam ya. Nah, salah satunya kalau di daerah-daerah timur kan kebanyakan kan penduduk kesananya kan istilahnya dia kebanyakan non muslim. Jadi pertanyaan saya begini, semisal ketika salah satu partai politik bersekutu, kebetulan sekutunya adalah non muslim ya, dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi politik, menurut saya hukumnya bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait mengenai bagaimana bersekutu atau berkoalisi dengan kekuatan non-muslim. Ini dalam skala yang lebih spesifik ya, berarti bagaimana hukumnya kita memilih seorang pemimpin yang non-muslim gitu ya. Jadi gini, secara prinsip bahwa yang namanya hidup bermasyarakat, bernegara itu ada tanggung jawab yang besar ya. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'in, seorang yang ra'in itu penggembala ya. Ada seorang yang memiliki ini yang diatur ya. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban dari rakyati, sesuatu yang diurusnya. Nah, dalam bernegara atau di skala daerah misalkan seorang kepala daerah, dia bertanggung jawab bagaimana kepada rakyatnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin dimanapun kita berada tentu memilih pemimpin yang dia bisa memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada kita. Nah, terkait mengenai masalah tadi, bagaimana hukumnya kalau seorang memilih pemimpin yang non-muslim di sebuah wilayah? Secara prinsip bahwa yang pertama ya, kalau seandainya sebuah wilayah itu mayoritas muslim, maka kita pasti dan otomatis ya harus memilih pemimpin yang muslim. Nah, seandainya ada beberapa pilihan, beberapa calon yang muslim, misalkan 2 atau 3 calon, kita ambil satu yang kira-kira kita anggap bisa memberikan manfaat dan maslahat kepada umat. Nah, itu ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya jika kita berada di wilayah yang
non muslim, yang mayoritas non muslim, misalkan di Papua atau mungkin di Maluku dan atau NTT ya, yang wilayah-wilayah yang mayoritas non muslim, atau daerah-daerah yang memang kayak seperti di Manado dan misalnya yang daerah non muslim, bagaimana ini? Ya, seandainya di antara pilihannya ada yang muslim, maka kita harus memilih yang muslim sebisa mungkin. Kecuali kalau misalkan ada di wilayah itu semua calonnya ada non muslim, maka kita memilih calon ya, calon yang lebih istilahnya ketika dia jadi kita perkirakan dia tidak berbuat kezaliman kepada umat Islam. Karena Al-Qur'an mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah ya, la yanhaakumu Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian untuk dekat atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari tanah kelahiran kalian. Antabarruhum wa tuqsitu tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Jadi kalau terkait tadi ya, dalam kondisi yang sangat darurat, ya boleh-boleh saja kita di daerah, misalnya kita tinggal di NTT dan ternyata yang 2 atau 3 calon pasangan semuanya non muslim, kita memilih yang dia tidak punya sikap yang kebencian kepada Islam. Ya itu bisa kita lihat ya, bisa kita lihat. Tetapi memang kalau kita perhatikan ya, di wilayah Indonesia Timur ini aneh ya. Dulu ada namanya, mohon maaf, Victor Laskodat. Ini kan jelas-jelas sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang sepertinya sangat menyakitkan umat Islam. Tapi itu pun akhirnya menang ya, ketika dia mengikuti pilkada di mana, di NTT ya, menang menjadi gubernur nggak salah itu. Artinya apa? Yang penting kita sudah berusaha memilih yang kira-kira tidak punya kebencian pada Islam. Jadi intinya boleh dalam kondisi yang sangat darurat. Karena memang dalam aturan demokrasi ya, kalau seandainya dalam fase pemilu itu ya, partai Islam tidak mengusung calon, itu bisa sesuai undang-undang KPU ya, itu bisa didiskualifikasi pada pemilu selanjutnya. Ini malah membuat kemadaratan yang lebih besar. Jadi intinya jangan sampai kita menghindari madarat ya, menghindari mudarat, malah justru terkena mudarat yang lebih besar lagi. Atau jangan sampai kita keluar dari lubang misalkan dari keluar dari kandang macan masuk kandang singa misalkan. Ini kan enggak sama-sama ngerinya ya. Gitu ya. Demikian, semoga Allah mudahkan kita. Syukran Ustaz Syafi'i. Gimana, Luan, ada feedback atau cukup? Paham. Oke. Syukran Luan. Moga teman-teman, mungkin satu lagi mungkin dari Ahmad mungkin ya. Atau ada yang lainnya, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya tidak ada. Moga Ustaz mungkin bisa di akhirnya mungkin Ustaz bisa ada kalimat-kalimat terakhir atau pesan-pesan terakhir Ustaz, sebelum diakhiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak 2 menit ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim itu nikmat yang luar biasa ya. Sampai Rasul mengatakan Al-Qur'anu ma'dubatullah. Quran adalah jamuan Allah. Kalau kita misalkan datang ke sebuah acara ya, hajatan, itu ada prasmanan, semua tuh masakan-masakan enak, kita pengen ngambil. Nah, sama Rasul mengatakan Al-Qur'anu ma'dubatullah. Quran adalah jamuan Allah. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi Quran yang ma'dubatullah? Tentunya di segala bidang kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita berada di bidang apapun ya, seorang dokter, seorang insinyur, seorang kontraktor, atau seorang pelajar, seorang ilmuwan, ia bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Seorang dokter bisa menemukan ayat-ayat sains tentang kedokteran. Seorang ahli fisika juga sama, bisa menemukan ayat-ayat tentang fisika.
betapa menggambarkan betapa Quran ini kitab yang luar biasa ya, kitab yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, dan saat itu ternyata banyak teori saat ini, teori fisika, teori biologi yang sesuai dengan Al-Qur'an Karim. Ya, jadi bukan Quran yang sesuai dengan biologinya, fisikanya sesuai dengan Al-Qur'an Karim, karena memang Al-Qur'an punya banyak isyarat mengenai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mari ya. Tadi sebagaimana kata moderator, kita harus banyak mentadaburi. Dengan banyak mentadaburi kita banyak menemukan pelajaran-pelajaran. Ya. Dan setiap kita membaca Al-Qur'an, kita memahami tafsirnya atau terjemahnya dan tafsirnya, kita menemukan hal-hal yang baru, dan tentu itu harus semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mari saya mengajak kepada pribadi saya, ketika kita membaca Al-Qur'an, selain kita membaca dengan cara dengan adab, kemudian juga dengan tajwid tahsin yang benar, kita juga harus punya komitmen, punya keinginan bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Karena kemuliaan dan kejayaan, kemenangan umat ini ketika mereka mau mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Seorang pemikir ya, Muslim, Amir Syakib Arslan, beliau mengatakan orang-orang Eropa mereka maju karena mereka meninggalkan kitab mereka. Umat Islam mereka akan mundur ketika mereka meninggalkan ajaran mereka. Maka mari ya, kalau kita mau maju, kalau Islam ini, umat ini, bangsa Indonesia ini mau maju, jangan sekali-kali meninggalkan Al-Qur'an. Jangan sekali-kali meninggalkan jasa para ulama. Negeri ini dibangun dengan kekuatan kaum muslimin ya. Negeri ini dibangun dengan perjuangan para syuhada. Bahkan dulu ada tidak kurang yang 40 kerajaan Islam di Indonesia yang mendukung, menyokong berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya negeri ini memang ada negeri santri ya, dibangun oleh santri, dimerdekakan oleh para santri, kemudian dibangun oleh para santri, dan tentunya harus dinikmati oleh santri-santri juga, termasuk santri Ar-Rayyan ya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita, jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita termasuk ahlul Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Syafi'i. Monggo Ustaz Syafi'i bisa melanjutkan aktivitasnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, telah kita dengarkan bersama-sama dan kita bersama-sama mendengarkan kajian tafsir Al-Quran Al-Haqqah yang alhamdulillah selesai ya, satu surat sampai ayat 52, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Syekh itu bisa bermanfaat, bisa menjadi ibrah. Yang paling penting adalah ternyata Al-Quran itu tidak hanya dibaca gitu. Yang selama ini mungkin kita baca, ayo kita bareng-bareng tidak hanya membaca tapi juga mentadaburinya gitu. Karena ya memang ketika kita membaca itu akan bermanfaat, tapi akan lebih bermakna lagi dan akan lebih berpahala lagi ketika kita bisa mentadaburi dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan semoga kita selalu dirahmati dan dijaga Allah dengan ayat-ayatnya. Allahumma arhamna bil Quran gitu. Itu mungkin. Dan terakhir, jangan lupa ya teman-teman diisi amal yawinya itu yang sudah saya share, dan insya Allah nanti akan di-share juga ke grup teman-teman di grup WA. Jadi jangan lupa diisi, insya Allah nggak sampai 1 jam gitu. Jadi nggak lama ya, insya Allah cuman beberapa menit aja, insya Allah langsung selesai gitu. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan salah kata saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup agenda kita pada malam dengan istighfar yang sebanyak-banyaknya dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman bisa melanjutkan aktivitas teman-teman. Syukron.